menerima itu karena Anda standar ibu itu udah saya ikuti, Bu. Iya, aku nggak mau ya. Terus gini caranya kalau dia berzina, dia mau Bu, dengar dulu, Bu. pengampunan. Maaf, Bu. Bukan saya ibu katakan ibu berzina ya. Titik tolaknya bukan. Baik, kita buat kepada orang lain, siapapun itu. Orang lain berzina, bagaimana mengampuni dia? Di dalam Al-Quran, Allah itu maha pengampun, maha penerima taubat. Ya, Kalau dia bertobat, saya tahu, Anda ibu tahu. Ya Allah. Cara pengampunannya bagaimana? ya itu urusan Allah, Pipo. Bukan dia turun ke bumi, bunuh diri, diludahi, terus mati disalib. Enggak ada konsep begitu dalam Semua Islam. urusan Allah, semua urusannya. Cara lebih spesifik. Ya Allah, ya Allah. Mana otakmu itu? Kau taruh di mana otakmu dulu? Coba sebut di mana kau taruh otakmu itu. Gimana caranya? Ya tidak ditahu caranya. Allah maha pengampun, Po. Di Al-Quran itu Allah maha pengampun, Pipo. Iya, cara pengampunannya bagaimana? Jadi kita dengan cara bertobat, memohon pengampunan, ada juga mandi tobat, kita mohon Pipo. Walaupun Yesus mati tersalib di Bibelmu itu harus banyak Bukan itu ayat Yesus, pertobatan. nanti kamu ke Yesus, nanti kamu dengar. Rama, Di Bibelmu nanti kamu itu, ke Yesus perempuan. dengar dulu. Kan sudah aku jelaskan, kau terima atau tidak itu urusanmu ya. Aku terima cara pengampunan di dalam pengampunannya Islam. bagaimana? Lebih Betul, spesifik Bu. barangkali. Gini. Jadi Pak Vivo, Cara pengampunannya bagaimana? bentar, Buka host otakmu sambil alih. Jadi Pak Vivo, Ibu Rama sudah menjelaskan sebisa mungkin berdasarkan kitab atau dalil ya. Masalah nanti Pak Vivo terima atau tidak itu urusan lain. Supaya diskusi ini berkembang, silakan dilanjutkan pertanyaan yang lain Pak Vivo atau Bu Rahma. Silakan. Nah, aku kasih lagi contoh satu, Bang host ya. Misalnya gini, Pak Pipo nih, anakmu nih mencuri uang kan, mencuri uangmu gitu loh. Karena kamu pelit toh, kau pelit, anakmu mencuri. Terus kamu bilang, kenapa kau mencuri? Anakmu, enggak lagi Pipo, enggak lagi Pak Pipo. Gimana ya kamu mau dipanggil anakmu ya? Enggak lagi Bapak, aku tidak akan lagi mencuri, aku mohon ampun. Nah kamu ini sebagai orang tua pasti kan sayang sama anakmu, kau kasih anakmu, kau ampunilah dia. Enggak mesti kau jungkir balik bunuh diri. Oh iya, Ibu Rama. Berarti kamu analogikan kamu Tuhan begitu? Ya contoh kan, contoh. Iya, Kan kamu tidak paham kamu tadi. Tuhan. Hei, perempuan. Itu kan Perempuan. mulutmu Kamu itu. analogikan kamu Tuhan. Nah, itu kan mulutnya ini mulutnya sampai nih, aduh ini ajaran Makanya kasih. kamu itu ngomong Ajaran nggak pernah kasihan. benar. Kamu analogikan kamu Tuhan kan? Bukan Woi. aku Tuhan, aku Tapi kamu nyontoin. katakan tadi seperti itu. Aku nyontoin misalnya anakmu. Iya, kamu mencuri. contohkan kamu Tuhan. Terus ya misalnya kamu tidak paham Iya, tadi. misalnya kamu Tuhan. Walaupun ku kasih contoh itu tempeleng istrimu. Misalnya kamu paham. Tuhan, gitu. Ya Allah. Itu misalnya anakmu ambil uangmu. Iya, misalnya kamu Tuhan. Iya gitu. Enggak. Kok saya Tuhan? Kamu yang katakan Misalnya tadi. Misalnya Kamu samakan kamu dengan Tuhan, kesombongan di dalam Misalnya, hidupmu, di dalam dirimu begitu tinggi. Kamu analogikan kamu Tuhan. Pantasan kau mengimani manusia jadi Tuhan, ini otakmu nggak nyambung. Makanya pikiran akalmu itu sudah muradul lamanya, Bu. Kamu pikirkan kamu Tuhan, kamu akan kamu samakan kamu dengan Tuhan. Pak Pipo, di dalam Bibelmu Allah itu bukan manusia, bukan kata-katamu tadi mengatakan itu. Tuhan kami Allah. Analoginya seperti ini kamu katakan kamu dengan ini saya. Otakmu begini karena begini otakmu inilah nggak nyambung. Otakmu udah soak. Bang Pipo di Bibelmu itu Allah bukan manusia, bukan pula anak manusia. Otakmu sebelah kanan udah soak kalau begitu. Karena logikun kamu Tuhan dan kedudukan kamu Tuhan. Ya Allah. Bukan aku Tuhan, aku nyontoi misalnya anak, bukan kamu tidak paham dengan kamu Tuhan kan? Coba dulu, siapa kau ini? Dengar dulu, sabar. Makanya hati-hati kamu kalau kita bertuhan hati-hati. Jangan sembrono kamu katakan Tuhan seperti itu. Kamu kan tidak paham, jadi aku contohin misalnya. Dari paham mana ibu katakan analogimu dari seperti Anda jadi Tuhan? Jadi bagaimana kan kau tidak paham? Jadi cara menjelaskannya gimana? Tanda pemikiran ibu, perempuan, hanya sebatas itu lalu kamu anggarkan, lalu kamu paparkan di dalam TikTok. Hati-hati kau nanti stroke. Hati-hati, tenangkan dirimu, tenangkan. Tenang dulu, tenang. Kalau kamu berbicara supaya diskusinya jalan, jangan tinggikan dirimu perempuan. Loh, laki-laki. Kau kenapa laki-laki? Sabar. Tenang. Jadi Pak Vivo, tadi itu mungkin permisalan bahwa manusia ini juga kan punya ada sifat ampun ya.
Betul tidak Pak Vivo? Betul. Ya, betul. Oke, jadi analoginya Bu Rahmat tadi, seandainya anak Pak Vivo mencuri, lalu dia sudah meminta ampun sama Pak Vivo. Umpama Pak Vivo mau mukul dia nih, dia udah minta ampun. Kira-kira seperti itu jangan Anda pakai kepada Tuhan. Iya, bentar, belum ke sana. Kira-kira diri orang kepada Tuhan. Bentar, kira-kira Pak Vivo ini ampuni anaknya enggak? Maafkan anaknya atau tidak Pak Vivo? Enggak, mungkin Pak Analogi Vivo bunuh seperti itu diri. jangan Anda pakai kepada Tuhan. Kamu pikir Tuhan itu bisa akal pikiran seperti Anda? Bukan bicara Tuhan, bicara pengampunan. Manusia kan punya juga rasa ampun, bagaimana mengampuni kalau itu perempuan ini berzina? Tapi bukan, ini kan analogikan dulu caranya bagaimana? Maksud begini aja Pak Vivo. Kita coba tanya ke Pak Vivo. Yang dimaksud Pak Vivo itu kan sudah tadi dijelaskan sama Bu Rahma. Menurut Pak Vivo masih kurang. Apa yang seharusnya Tuhan itu lakukan gitu loh untuk mengampuni dosa seperti itu? Ya. Coba Pak Vivo jelaskan. Betul. Biar Kira-kira paham Bu Rahma. Tuhan harus gimana? Harus bagaimana tuh menurut Pak Vivo? Ya. Karena begini pertanyaan sama perempuan ini. Perempuan ini mengatakan pernah saya bicara dengan dia. Diampuni. Bagaimana dia mengampuni sebagai manusia? Kan begitu. Lalu, Pak Pipo, kau itu sudah tua bangka itu mulutmu perbaiki. Oke, sebentar Bu Rahma. Kita tanya dulu Pak Vivo. Kira-kira bagaimana Pak Vivo? Kata-katamu itu nggak ada moralmu kadang-kadang saya pikir. Kan kau bilang perempuan, harusnya kau panggil nama aku toh. Salah nama perempuan. Salah nama perempuan. Saya akan panggil nama perempuan itu lebih indah. Nama perempuan lebih indah. Enggak lah, lebih ini lagi, hai wanita. Lebih halus lagi itu, hai wanita. Ya, kalau wanita enggak halus. Oh, wanita enggak halus. Bahasa Indonesia wanita su. Masih ada su dia. Tapi perempuan tidak pernah dikatakan perempuan su, enggak pernah. Dia mau contoh Yesus waktu dia panggil mamanya, hai perempuan. Kalau saya katakan Anda perempuan lebih terhormat, saya memang perempuan. Enggak lah, Yesus itu durhaka. Yesus durhaka waktu dia panggil mamanya itu, hai perempuan, waktu ke belum sampai. Ya kan dia durhaka itu panggil mamanya, hai perempuan. Makanya Yesus memanggil perempuan, menghormati perempuan. Maka saya katakan, hai perempuan. Enggak boleh, mamanya itu harus dihormati mamanya, harusnya hai. Jadi kamu bukan perempuan. Kamu bukan perempuan. Ada nama aku, Pipo, ada nama aku. Ada nama aku. Ada nimoku. Oke, lanjut. Udah Pak Vivo, ayo. Udah. Gimana? Kau lebih baik dulu kau perempuan baru ada namamu. Nanti aku panggil kau tua bangka, mau nggak? Nah, kalau kamu katakan itu maka kamu nggak bermoral mengatakan itu karena itu tidak ada di dalam laki-laki. Makanya panggillah nama aku. Itu loh, jangan panggil. Bukan, kalau kamu tolak kamu perempuan jadi kamu apa? Ada nama aku toh. Lebih baik dulu kau perempuan baru ada nama. Itu dulu Pak Bibas. Ini sekarang. Itu dulu. Sekarang ini sudah ada namanya. Sekarang sudah ada namanya Bu Rahma. Saling menghormati lah. Kalau kau agama kasih nih, agama kasihan kau ini. Ayo panggil namaku. Kamu perempuan. Itu panggilan Yesus sama mamanya karena dia durhaka itu udah panggil. Hai perempuan, jangan contoh itu, nggak boleh. Lebih tinggi nama perempuan daripada namamu itu. Ya Allah, nih orang, ampun deh. Oke, silakan di next. Oke, Masid. Oke, sekarang tadi Pak Vivo bilang, lalu bagaimana caranya Tuhanmu itu mengampuni, ya kan? Nah, sementara Bu Rahma sudah menjelaskan. Nah, apa yang diinginkan Pak Vivo sebenarnya? Enggak, yang saya tanya kepada perempuan ini itu bagaimana cara Tuhan mengampuni dia kalau berzina. Tadi sudah dijelaskan Pak Vivo. Yang kata mengampuni, semua tahu kata pengampuni. Hanya pengampunan, jangankan yang jangan beragama. Artis sekalipun tahu dia pengertian pengampunan. Pengertian pengampunan lebih besar antara manusia dengan yang berzina. Tuhan itu dengan yang berzina bagaimana caranya dia mengampuni. Kau buta huruf ya, ada nama aku itu. Ya kau buta huruf, jangan-jangan kau ini nggak sekolah, nggak bisa baca itu namaku. Bacalah namaku itu kalau kau nggak bisa baca. Kau kan perempuan. Ya ada kan nama aku, kalau kau panggil tua bangka mau nggak? Kalau kau panggil saya laki-laki pria saya nggak pernah keberatan.
Enggak lah, harus sopan. Kita di dalam Islam harus diajar Dari sopan mana kamu santun. salahkan saya memang kalau kau perempuan? Dari mana kamu salah? Dari mana saya Karena salah? ada namaku. Iya, nama kau ada, tetapi kalau saya katakan kau Nama perempuan. itu, Pipo, pasang telingamu, jangan pasang dengkul. Nama itu sebagai panggilan. Apa Itu kalau kita saya katakan dikasih kamu nama perempuan itu. mengganggu hidupmu? Iya, nggak suka aku pakai namaku itu loh. Kalau nggak suka berarti kau nggak perempuan. Kalau kuku panggil tua bangka mau atau tua bangke? Mau Perempuan nggak? kau tuh tidak, akui dulu. Perempuan kau tuh tidak. Menurut aku nggak sopan, Pipo. Pakai namaku itu. Ya, bukan Kenapa sopan sih? atau tidak. Kau deramu perempuan atau tidak? Ini dari dulu Pipo ini semakin tua semakin gak ada ilmunya. Kenapa ya? Kepala batu ini, Pipo ini kepala batu kau. Iya. Dia maunya saya bertanya terus. Dia maunya begini Bu Rama ya. Dari tadi saya dengarkan. Dia maunya itu bagaimana caranya Tuhan mau mengampuni dosa. Dia mau berpendapat begini. Turun menjadi manusia, diludahi, digamparin, ya kan? Kemudian diikat, dipaku, ditombak lambungnya, mati ya. Cara mengampuni dosa begitu. Dia maunya kayak gitu jawabannya. Emang Mati gue lalu pikirin terkutuk, Bang. Tuhan Bang, mati mengampuni gitu. Mati Mau- lalu terkutuk kan? Ya, maunya begitu cara pengampunan dosa. Tuhan harus terkutuk, dipermalukan, gitu. Maunya begitu Bu Rama Mana dia. perempuan? Takut kan dengerin gua? Itu Yesus Nah, ini siapa ini? durhaka. Yesus halo. durhaka itu dia panggil mamanya perempuan. Itu salah satu kedurhakaannya itu panggil mamanya. Enggak, "Hai, akui dulu. Kau perempuan atau tidak? Kau perempuan, biar saya tarik kata-kata Karena saya. ada namaku, Pipo. Saya tarik kata-kata saya kalau Anda tidak Udah, mengerti nggak perempuan, usah, itu saya bukan tarik. topik, itu bukan topik itu. Iya Makanya ibu dong. jangan permasalahkan. Kalau saya katakan Anda ibu perempuan, jangan Iya, permasalahkan tidak ini. udah. Sebagaimana Yesus juga memanggil ibunya perempuan. Hai perempuan. Jadi wajar lah Pak Pipo mengikuti Tuhannya. Orang tuanya ngomong kayak gitu. Tuhannya juga ngomong binatang kok di mulutnya. Ya wajar lah Bu Rama. Kalau Pipo ini kan Kristen, Tuhannya ngomongnya kasar juga kok. Wajar dong. Ini Hendy Tapi Selebes apa ini. ya? Halo Iya, Hendy Selebes. wajar dong. Halo, Iya, Indi. Bang Handi. Iya. Iya Bang Handi. Halo Andi. Iya, kenapa? Apa kabar bro? Baik Pak Pipo, baik. Tapi hari itu Anda udah pelempar randu, nggak mau lagi diskusi dengan Pak Pipo. Gimana mau diskusi kalau udah tua nggak ada ilmu? Percuma kan buang waktu. Nggak ada Anda kan ilmu, sudah betul. bendera hari toka bendera, jangan Anda ulang-ulangi lagi, nanti Anda langsung bomba lagi. Nangis Bombay kah? Oh, iya. Dia udah tua jadi Kristen. Satu data di Bible saja dia nggak ada yang tahu gitu loh. Ya, Anda sudah pernah Justru kami ini, Bible berjalan. Bapak Dia saya sendiri nggak mampu. satu Enggak, jujur Anda mengatakan itu satu tidak. ayat pun saja dia nggak tahu gitu loh. Jujur Anda mengatakan itu tidak. Satu Bible data saja dia nggak ada tahu. Enggak, jangan kamu pembohong. Jujur Anda mengatakan itu tidak. Jujur saya mengatakan Pak Pipo itu tidak punya ilmu. Anda katakan saya tidak mampu Pak Pipo, saya lempar randu akan bendera, Anda katakan Iya, iya. Anda diam. Oh, iya, Jangan iya, bicara benar. Anda, siam. Saya Ya, pernah mengatakan begini, saya itu paling minta ampun diskusi sama orang yang tidak cerdas atau bodoh, karena orang bodoh itu sangat berpengalaman di bidang kebodohan. Bukan Jadi itu saya kamu ampun. katakan. Saya memang Pak Pipo, saya cari dulu orang yang bisa diskusi dengan Pak Pipo, Anda katakan. Saya ke bendera, Anda katakan. Sebagaimana yang tertulis di Hezkel 16:35. Begini, Oleh Andi, karena Andi. itu, Ini hai bukan perempuan Jumanda. sundal, Ini bukan Jumanda, dengarlah bukan firman Jumanda. Tuhan. Ini jangan Dengar- Anda suka-suka lagi. Jadi Hezkel Oi, bro. 16:35, oleh karena itu hai perempuan sundal, dengarlah firman Tuhan. Begitu. Bang Handi coba dengar kata Pak Vivo terakhir. Apa bagaimana Pak Vivo? Bagaimana Pak Pipo? Dengarkan, Bro Andi. Apa Saya nggak tuh? tahu apa Jumanda itu apa Tito Anda. Kalau di tempat Anda, saya suka-suka Anda mengking orang, membuang Pak Pipo. Ini nggak bisa ya, Bro? Anda sadar? Bisa. Kalau saya mau kick Ada Anda sadar? bisa. Saya tinggal ngomong sama Pak Abu kick kau kalau saya mau. Oh terserah kalau Anda kalau saya dikik ya silakan semua. Enggak ada kick, enggak ada kick di sini. Enggak. Tidak ada Ini kick di sini. kekuatan si Handi ini dari dulu sama Pak Pipo, mengkick, memute, itu aja kita tahu dia. Lain nggak tahu dia ini. Bukan apanya Pak Pipo, bising kalau ada kayak knalpot racing. Karena standar pemikiran dan kau kick. Kayak knalpot racing gimana nggak aman gitu loh kalau kamu ada itu. Kasihan meme bos nganggur dari tadi di samping ini di bawah. Boleh, silakan, Malam Mas. bro. Halo, host.
Ya. Lanjutkan dulu. Sambil cas aja Pak Vivo. Pak Vivo cas tapi di mute. Nah, kalau saya tas nanti kan saya tas dulu, habis ini. Coba tes Pak Pipo. Tidak ada satupun data di Bible dia paham. Coba baca Yohanes 5:30 Pak Pipo. Langsung. Sebelum kamu lahir sudah nggak tahu kan? kamu. Asumsi. Nggak tahu dia Bible. Andi, Asumsi aja tuh Pak Pipo modal. Coba. Andi. Coba baca original teksnya Yohanes 1 pasal 1 Pak Pipo. Bukan. Nggak paham dia. Pak Vivo. Ini semua di bawah bilang Pak Vivo jangan turun. Pak Vivo cas aja terus di mute. Biar Pak Vivo di atas saja ini. Iya, dicas saja tapi di mute ya, di mute. Iya, sambil ambil karung basah Pak Pipo. Diam kau dulu lah. Kita kan sahabat, Bro. Iya, Bro. Oke, Bro. Sahabat saya sama dia itu. Kalem. Ya. Ya udah kalem ya. Oke. Anda ya. Oke. Tuh, saya mau bilang Pak Vivo jangan turun. Nah, semua minta di bawah itu. Pak Vivo jangan turun dulu. Weh, Gua takutnya Pak Pipo nongol di sini lama-lama, lu gak tambunan datang bawa trompet sangkakala bagaimana? Tidak takut. Saya blender sekalian, saya gila. Takut sudah tidak berani dia sama Pak Vivo, takut dia. Takut si lu kan medik loh. Si lu kan medik loh. Iya, saya undang tadi berapa kali, tapi tidak mau kayaknya itu. Ada Pak Vivo. Bukan nggak mau. Dicari Pak Pipo, Pak Luga bilang lah, saya tantang dia. Iya, saya bilang begini, bro, ada Pak Vivo di komal saya. Nggak mau katanya. Cari dulu dia. Tidak bisa ditarik kalau tidak masuk sini. Ya. Buronan saya itu cari dia. Ditiupkan trompet, kau pingsan di situ. Oke. Ini udah ya, Pak. Ya, mute, cas dulu, cas. Saya betirin dah. Tiba-tiba nanti mati ini. Iya, cas dulu, cas. Oke. Mau kabur, Makasih. Pak Iya, Pipo, mau kabur. Begini ya, kalau diskusi itu hati-hati ngomong kencang-kencang, takutnya kayak Saipudin Ibrahim ngomong kencang-kencang, gigi palsunya kelempar gitu loh. Itu. Iya. Santai aja. Mengingat usianya Oke. gitu. Makanya tadi aku bilang, ingat usia Pak, nanti stroke. Kita kembali ke meme bos saja. Lato-lato ini namanya berubah-berubah terus ini. Selamat malam semua. Ini juga bisa mengguncang ini, beliau lato-lato ini suka mengguncang ini. Oh, lebih gawat. Ini lebih gawat dari Pak Vivo ini. Bisa terjadi gempa bumi kalau gitu. 8,7 skala Richter. Bukan skala Richter, skala bawah. Wih, mantap bener. Kenapa ganti nama lato-lato lagi nih, Me? Enggak, aku fans sama dua lato-lato ini. Sebenarnya aku mau buat duo lato-lato, cuman duonya itu lupa aku. Kalau meme bos itu lagi ngomong gitu ya, semua penghuni kubur lagi pada naik ngobrol sama dia. Ampun. Ayo tentukan topik lah, udah lah, dialog lah. 1-2 jam lah, 1 jam lah. Iya, sama Ibu Rama. Ayo, Ibu Rama, ayo tentukan topik Bu Rama. Topiknya aja, gini topiknya ya. Dua arah ya. Iya, 2 arah topiknya, gitulah ya. Perbedaan antara Isa atau Yesus itu aja. Yesus itu siapa, Isa itu siapa, Nabi Isa siapa, itu aja. Biar enteng saja gitu lah. Ibu Rama menjelaskan Nabi Isa alaihissalam, Meme menjelaskan Yesua Mesia. Adil kan? Dan mudah kan? Mudah. Gitu. Bagaimana Ibu Rama? Mudah, tapi kan kalau gitu apa ya? Kalau kita di Islam kan ya Nabi saya Rasul. Iya kan, Pak menjelaskan nanti ada moderatornya bertanya moderatornya bertanya kedua kepada pembicara. Iya, nanti begini Bu Rama, nanti kita lihat dari sudut pandang menurut Islam itu siapakah Isa dan menurut Kristen siapakah Isa ini sudut pandangnya. Nanti kita lihat sudut pandang masing-masing. Menurut Kristen siapa Yesus, menurut Ibu Rama siapa Nabi Isa alaihissalam, baru itu tanya jawab. Ya, boleh. Itu salaman, terima honor, pulang gitu. Oh iya, benar tuh, benar. Okay. Mantap. Ayo. Silakan. Pak Abu, monggo. Ayo silakan. Yang mau duluan siapa, Bu Rahma atau Meme Bos untuk menjelaskan perbedaan antara Isa dan Yesus? Perbedaan apa persamaan? Isa kan dengan Nabi Isa kan dengan Yesus sama. Coba jelaskan. Silakan Bu Rahma.
Oke. Gini ya, Nabi Isa itu di dalam Al-Quran, dia seorang nabi ya. Memang dia dimuliakan oleh Allah. Ya kan? Ibundanya Maria, makanya namanya itu Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Ya kan? Apalagi ku bilang ya. Literasiku nggak terlalu ini sih soal banyakan kalau di dalam Al-Quran itu apa ya, Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang dimuliakan, didekatkan kepada Allah ya. Ya memang dia apa ya aku bilang, dia termasuk orang didekatkan kepada Allah, dan dia berseru kepada kita bahwa dia berseru kepada kaumnya bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itu kan di dalam Al-Quran. Dan apa lagi ya, kalau Isa, makanya aku bilang kalau Isa sih apa ya, nggak terlalu luas literasinya, karena buat kami ya dia nabi, rasul yang dimuliakan oleh Allah. Oke, silakan Meme Bos, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Jadi jikalau memang teman-teman Muslim bertanya kepada saya, yaitu salah satu adalah seorang Kristen, menurut Anda siapakah Yesus? Saya mengatakan bahwasannya Yesus itu luas dalam konteks apa? Dalam konteks gelar. Jadi Yesus itu, orang Kristen mengimani Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja, tetapi sebagai Nabi, sebagai Rabi, sebagai anak Allah, sebagai firman yang menjadi manusia. Jadi Alkitab itu menjelaskan siapa Yesus itu sangat komplit. Jadi kami itu memahami Yesus itu sangat luas ya, tidak sesempit seperti di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mutlak menjelaskan siapa Isa itu, mutlak bahwasan Isa itu hanya sebagai seorang nabi. Artinya mutlak ya, artinya Al-Quran menjelaskan siapa Isa itu tidak luas seperti yang terkonfirmasi di dalam Alkitab. Nah, Alkitab menjelaskan siapa Yesus ini sangat luas sekali. Maka orang Kristen ini melihat Yesus itu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi kami melihat Yesus itu bukan sempit seperti teman-teman Muslim melihat Isa, tidak. Kami melihat Yesus itu sangat luas. Luas dalam konteks apa? Luas dalam konteks pemahaman tentang siapa dia. Nah, bersumber dari ayat-ayat. Nah, ayat mana saja mungkin sebentar saya akan paparkan siapa Yesus. Untuk sementara waktu salah saya cukup dulu ya. Nanti selanjutnya kita akan kembangkan siapa Yesus dan siapa Isa. Oke, terima banyak. Begini, ini biar seru. Ada Bang Albert John mau minta naik ini. Beliau juga termasuk asik ketika berdiskusi. Biar nanti sama Bang Handi, sama Bu Rahma, lawan Meme Bos sama Pak Albert ya. Mungkin Bang Ucok gantian dulu, Bang Ucok ya. Bang Ucok. Oke, Bang Ucok tidak monitor. Oh, siap, saya turunkan aja ya. Silakan naik Pak Albert John ya. Nah, Bang Handi. Bang Handi? Aku tambah sedikit ya, Bang. Iya. Ya, oke. Di dalam Al-Quran. Iya, ada. Nanti ada Pak Albert John juga ini. Sama Pak Albert juga nanti. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, aduh, okay. Suaranya mantap. Iya, begini Bu, saya ingin menjelaskan. Sebentar Pak Albert. Pak Albert sebentar. Iya. Pak Albert nanti saya kasih giliran. Tapi sementara ini Ibu Rahma sama Bang Meme dulu ya. Nanti abis ini selesai kita. Oke. Oke, di dalam Al-Quran. Silakan Bu Rahma. Al-Quran itu datang sebagai meluruskan ya Pak. Di dalam Al-Quran kan tertulis Yesus itu tidak disalibkan, dia diangkat, diselamatkan ya. Dan dia diberi beberapa mujizat ya, ketika dia bayi bisa berbicara. Intinya dia itu hanya sebatas nabi dan rasul ya dari Allah Subhanahu wa taala, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat ya tapi nggak bisa ya ke ini ya, ke bahasan Bible ya, mengkompar ke bahasan Bible ya Bang. Silakan coba. Enggak usah atau dulu, jangan dulu, nanti. Ya. Silakan Bang Handi. Oke, mungkin sama Bang Handi, ya silakan. Karena ada Bang Jadi Albert begini juga. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu di Al-Quran itu dikisahkan ada 60 ayat tentang Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Yang paling sering kita dengar tiap hari itu sebagaimana di surat An-Nisa 157 itu ya, tidak disalib, tidak dibunuh.
dan diselamatkan. Nabi Isa alaihissalam itu hampir sama dengan proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Siti Maryam dan seterusnya, kemudian melahirkanlah Nabi Isa alaihissalam. Dari kecil dia sudah berbicara, membela ibunya bahwa dia bukan pesina ibu saya. Terus kemudian sampai dewasa itu Nabi Isa alaihissalam itu adalah diberi Injil untuk diajarkan kepada kaumnya Bani Israel. Terus kemudian Nabi Isa alaihissalam seorang yang kami imani, tidak sah kami sebagai seorang muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Terus kemudian Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada unsur keilahian, tidak ada unsur ketuhanan di dalam seorang Nabi Isa alaihissalam. Itu singkatnya dari saya dulu. Yang lain silakan. Oke, silakan Pak Albert John tanggapi. Penjelaskan tentang Isa di dalam Yesus ya, tentang Yesus. Ya, benar Mas. Baik, saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara Isa yang kami tahu dari kitab saudara-saudara Muslim dengan Yesus Kristus. Pertama dulu, dari segi Maryam saja ibunda Yesus, itu di Alkitab jelas tertulis di Perjanjian Lama bahwa Maryam itu adalah saudara Harun atau Musa, itu anaknya Imran, itu dari suku Lewi. Sementara di dalam Al-Quran, Maryam itu adalah saudara Harun, saudara Musa, anak Amran. Iya benar. Jadi kalau di Alkitab Maria itu adalah dari keturunan suku Yehuda. Jadi perbedaan antara zaman Harun dengan zaman Yesus itu berkisar 1500 tahun. Yang kedua, Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang langsung datang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Yang ketiga, di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi Isa itu semenjak kecil semenjak bayi udah bisa berbicara dan dikasih kitab Injil. Sementara di Alkitab Yesus itu tidak ada urusan dengan kitab. Injil itu adalah dia sendiri. Yang ketiga, Isa di dalam Islam itu tidak disalib. Sementara Yesus Kristus di dalam Alkitab jelas mengatakan, baik dalam nubuatan sebelum dia, baik setelah dia hidup, dan dia menubuatkan dirinya sendiri bahwa dia akan disalibkan, bangkit pada hari ketiga, mati dan bangkit pada hari ketiga, seperti itu. Yang selanjutnya di dalam Muslim, Isa Al-Masih itu akan turun ke dunia di akhir zaman untuk membunuh babi dan mematahkan salib-salib. Sementara Yesus Kristus itu tidak punya musuh babi, musuhnya hanya iblis, dan dia tidak akan pernah mematahkan salib-salib karena itu gak mungkin, gak ada urusannya. Jadi itulah banyak perbedaan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Intinya begini saudaraku, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam Alkitab, Gak usah nyebrang dulu Pak, gak usah nyebrang iya, dulu. ini kan kita Yesus lihat aja dulu. perbedaannya Mas, itu perbedaannya. Nah, Yesus aja Biar dulu yang jelas. Anda terangkan. Ini belum Sementara Yesus itu adalah sang firman Allah, di mana dia mengatakan sebelum Abraham ada juga sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan Yesus juga mengatakan akulah awal dan akhir. Artinya Yesus itu bukan ciptaan tetapi sang firman Allah. Saya menghargai Nabi Isa Anda kalau memang Anda menyamakan dia dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Tetapi kami juga sebagai hak yang punya otoritas, yang punya Yesus, ya tentunya kami juga bisa bantah karena itu sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Artinya jauh memang berbeda. Tapi tergantung saudara-saudara. Saya menghargai iman Anda. Seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, siapa yang mau ini? Meme Bos mau nambah? Atau mau ditanggapi Bang Handi langsung? belum tadi, Bang Handi belum tadi. Oke, jadi langsung ditanggapi ya. Oke, silakan Bu Rahma. Silakan. Oke Pak ya, kalau pemahaman Bapak menganggap Isa dengan Yesus itu beda, itu ya nggak apa-apa ya, itu pemahaman Bapak. Tapi menurut aku ya, aku sebagai seorang Islam Muslim, yang dikoreksi Al-Quran itu ya pasti itu kan masalah penyaliban ya, bisa ada dikoreksi bahwa Yesus atau Nabi Isa tidak disalib, malah diangkat, diselamatkan. Itu kan yang dikoreksi Al-Quran. Nah, adapun begini, Bapak harus sadari ya, ada gereja Isa Al-Masih. Nah, gereja itu gereja resmi di Indonesia ya Pak ya. Dan ada juga
kenaikan Isa Al-Masih, ya kan? Betul, Nah, Bu. coba Bapak fair. Kalau Betul. Bapak memang mau menolak itu, coba digugat karena itu resmi, gereja resmi di Indonesia ya. Dan coba Bapak sadari sendiri ya, kalau ada penginjilan, ada kristenisasi kemana-mana, ke desa-desa, kampung-kampung, mereka selalu mengatasnamakan Yesus itu sama dengan Isa. Jadi kalau kamu itu masuk ke Kristen ya, kamu tidak meninggalkan Isa, karena Yesus adalah Isa. Ini kan sesuatu yang menurut saya itu munafik, Pak. Ya kan? Jadi menurut Bapak beda ya, terserah Bapak ya, tapi kami menganggap yang Betul dikoreksi sekali. Al-Quran itu adalah penyaliban. Silakan lanjut Bang Handi. Iya, bisa saya tanggapin? Ya udah silakan langsung tanggapi aja Pak. Saya Iya, mau Mas, ya. belakangan ya. Ibu Rama kok bisa udah Oke, itu? begini dia, Bu. Begini, Bu. Dasar iman kami bukan yang punya gereja Isa Al-Masih. Dasar iman kami bukan kalender. Dasar iman kami bukan manusia. Tetapi dasar iman kami adalah firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Ibu. Alkitab itu, firman Tuhan itulah antara yes dan no, antara ya dan tidak. Tidak bisa ditawar-tawar. Anda mengatakan penginjilan berkata para penginjil misionaris bahwa ini Isa Al-Masih, Anda sama dengan Yesus kami. Terserah mereka, Ibu. Itu gak ada urusan. Kami gak ada urusan dengan manusia. Artinya di dalam Alkitab sedikit saja perbedaannya dibanding yang lain, itu tidak bisa ditawar-tawar. Sama seperti misalnya Ibu, saya katakan sama ini dengan Quran, ada perbedaannya, nggak mungkin Ibu mau intinya. Karena memang dasar iman kami Alkitab, firman Tuhan, bukan yang punya gereja Isa Al-Masih, bukan kalender, bukan misionaris, no. Ya, itu Ibu sadar. Ya, terima Pak kasih. Albert, Ya. Pak Albert, bukan itu Ya. yang dimaksud Ibu Rama, Pak Albert. Maksudnya itu kalau Ya. memang Anda membedakan Isa dan Yesus, kenapa ada gereja Isa Al-Masih gitu loh? Maksudnya apa? Apakah mereka haram salahkan- atau Urusan Pak. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi intinya Pak, dasarnya memang Isa Al-Masih itu berbeda dengan bukan saya bisa bilang Isa Al-Masih ya. Nabi Isa yang ada di Quran itu jelas memang berbeda dengan Yesus Kristus Pak. Oke, sedikit saya tanggapi dari punya Ibu siapa? Ibu Rahma ya? Saya tanggapi Bu. Ibu bilang masalah penyaliban. Isa Al-Masih tidak disalibkan kan gitu Bu. Iya, saya menghargai. Nabi Isa memang tidak disalibkan. Itu menurut Muslim. Tetapi Bu, Yesus Kristus jelas sekali Bu. Seluruh para ahli sejarah, baik Yahudi, Yunani, Kristen dan yang lain-lain maupun orang yang bukan beragama, itu ahli-ahli sejarah mengatakan bukan itu Yesus Pak? itu ada. Pendapat Anda, pendapat Ah. Anda gereja yang mempergunakan nama Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih kan beda dengan Yesus. Pendapat Yes. Anda apa? Pendapat saya, mereka urusan mereka Pak. Saya tidak bisa menyalahkan dan saya tidak bisa membenarkan karena itu kan hak mereka. Mau mereka bikin gereja Salah. ini kayak Jadi, gereja jadi itu. mereka nggak salah Pak. Mereka nggak salah gitu. Kalau bagi saya nggak ada antara salah dan benar karena Kan beda, kami Pak. itu Pak. Isa dan Yesus beda Pak. Kok nggak salah? Salah dong. Iya, salahkanlah mereka Pak. Kalau saya Bapak nggak dong yang mau. salahin kok saya. Ya enggak, saya enggak salahkan. Itu hak mereka. Berarti Jangankan benar. mereka begini Pak. Jangankan Ya. mereka mengatakan Isa Al-Masih ya, mereka tulis saja gereja setan babi. Itu enggak masalah bagi saya. Itu ya urusan Bukan mereka dengan begitu Tuhan. Pak. Nggak ada Apa? juga, ada Iya. juga. Maksudnya kan gini. Ini penekanan dulu nih. Dari awal kan Anda yang nyebrang-nyebrang nih. Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus. Yes. Sedangkan yes. kita udah paham bahwa gereja itu kan milik Kristen. Terus Iya. ada namanya gereja Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Artinya, apakah Isa Al-Masih itu yang dimaksud itu adalah Yesus atau bukan? Begini Pak. Bisa kita mungkin intinya satu-satunya negara di dunia yang orang Kristennya mengatakan Isa Al-Masih di kalender ataupun gereja itu cuma di Indonesia Pak. Mungkin ya ada satu maksud tujuan tertentu. Maaf ya, saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa juga. Mungkin waktu itu karena di Indonesia mayoritas Muslim dan mungkin itu biar tentu saja ya harus disesuaikan mungkin dengan keadaan masyarakat sini karena setahu mereka mungkin Isa itu
bagi umat Islam adalah Yesus. Jadi mungkin disamakan Pak, tapi itu saya nggak ada urusan gitu. Jadi maksudnya Bapak disamakan untuk misi-misi supaya bisa misionaris nipu-nipu gitu ya Pak ya? Nipu-nipu enggak, tapi saya nggak bisa bilang nipu atau enggak, terserah mereka bagaimana mereka ya itu urusan mereka Pak, saya nggak bisa menanggapi. Tapi kalau menurut pendapat Bapak kan berbeda tuh, tapi kok sama dipakai artinya nipu Pak. Jujur aja sih Pak, kenapa sih takut? Enggak, kenapa mesti? Kami deal Pak, deal. Sebagai orang yang berdasarkan Alkitab, deal saya mengatakan di luar Yesus Kristusnya Alkitab itu tidak ada Pak. Kecuali sama, kisahnya sama, walaupun mungkin namanya berbeda, benar-benar persis. Ini bagaimana saya bisa mengatakan Pak, yang satu bisa satu enggak? Jadi menurut Bapak, gereja Isa Al-Masih itu gereja gabrul namanya ya Pak ya, karena tidak sesuai dengan Yesus dan Isa ya. Kalau bagi saya Pak, dari satu sisi bisa saya katakan seperti itu. Oke, dari satu sisi, udah dari sisi gabrul iya, karena benar. Jadi kalau bisa Bapak pesan aja, tolong dong gereja di Jawa yang banyak itu gereja Isa Al-Masih ganti dong namanya gereja Yesus Kristus gitu. Sepengetahuan saya Pak, gereja Al-Masih Isa Al-Masih itu gereja kecil loh. Gede Pak, banyak di Jawa, buset. Buka di Google Pak, banyak banget. Enggak, jemaatnya itu enggak mencapai sampai ratusan ribu Pak. Banyak Pak, gerejanya banyak, setiap kabupaten ada Pak. Banyak. Iya, Pak. sorry saya kurang tahu juga masalah itu Pak ya. Baru tahulah saya di Jawa itu ada namanya gereja Isa Al-Masih. Banyak Pak. Iya. Intinya ya kalau saya kalau benar kalau Bapak bilangkan seperti tadi, bisa juga nanti saya bilang Pak ke teman-teman misalnya gitu. Biar misalnya jangan terjadi berbenturan begini Pak ya. Saya Kristen tapi saya menghargai saudara-saudara saya Muslim karena keluarga saya juga banyak Muslim gitu. Jadi saya nggak mau memperdebatkan hal-hal yang tidak ada gunanya Pak. Karena apa? Kalau kita saling menghujat, bukannya berkat yang kita dapat dari Tuhan Pak. Karena saya yakin Tuhannya Muslim, Tuhannya Kristen itu pasti mengajarkan saling mengasihi sesama manusia. Saya percaya itu. Setuju Pak. Kita nggak boleh saling menghujat. Benar. Setuju. Jadi waktu itu Pak, aku tambah satu nih. Aku tambah satu Pak. Memang Bapak tidak mau menyamakan gini. Kalau kita lihat sekarang ya, Alkitab ND, Alkitab selebar itu di situ masih tertulis Isa Al-Masih Pak. Kalau bisa tolong dibakar itu semua Pak. Ya. Enggak, Bu. Iya, di sana masih Isa Al-Masih Pak. Masih Isa Al-Masih di situ tertulis. Iya, tapi begini Bu, yang baru di situ Yesus. Coba baca. Tapi begini Bu, ingin saya jelasin juga. Bagi kami Bu, nama itu nggak terlalu menjadi masalah. Intinya begini ya, seandainya pun namanya Isa Al-Masih, Ore Al-Masih, Ino Al-Masih, kalau dia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, Bu, itu nggak masalah, no problem, there's no problem. Yang menjadi masalah, gitu, Pak. Karena kalau bukan begitu berbeda. Pak, kalau mereka ditanya Pak, siapa ini Isa Al-Masih di Bible Anda? Siapa ini Isa Al-Masih di gereja Anda namanya? Pasti mereka jawabnya itu Yesus. Berbeda dengan pendapat Bapak. Isa sama Yesus berbeda. Kalau sebagian masyarakat Kristen ditanya yang memakai Bible ND Isa Al-Masih ditanya siapa ini Isa Al-Masih? Pasti jawabnya Yesus. Artinya di sini teman-teman Kristen juga belum sepakat apakah Yesus dan Isa itu berbeda atau sama. Gitu loh Pak. Iya, jadi begini Mas ya, begini maksud saya, mungkin ada sebagian yang menyamakan karena mungkin mereka nggak paham. Tapi kalau bagi yang udah paham, karena memang selama ini di kalender juga ada mengatakan ada tulisannya Isa Al-Masih, ada Bani seperti itu. Jadi itulah Pak, saya udah menjelaskan begitu banyak perbedaan-perbedaan. Sama sekali nggak sama Pak, sangat berbeda itu. Berarti Anda mau mengatakan bahwa pendiri gereja Isa Al-Masih itu yang terdaftar resmi di Republik ini, Anda mengatakan itu sesat atau itu salah? Anda berani gitu? Anda berani? Saya begini Bu, saya bukan Tuhan kan? Bu. Saya nggak berani saya Bu. Saya nggak berani karena saya bukan Tuhan. Biar Anda tahu, saya bukan Tuhan. Saya yang berani menyesatkan orang hanya Tuhan. Itu di dalam ajaran kami Bu. Maaf, ya itu kami itu nggak ada saling menyesatkan. Itu terserah dia sama Tuhan. Dan saya percaya Bu, hanya gara-gara nama itu nggak bakal mereka tersesat.
nggak bakal mereka tersesat sepanjang mereka masih mengimani bahwa Jesus Christ adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia itu. Tapi kan Isa alaihissalam itu Pak, itu bukan Tuhan, tapi bukan Tuhan dipakai nama gereja. Kan aneh Pak. Itu loh, itu satu. Kedua, ya lebih baik kan sekarang Bapak saya akui, saya apresiasi ke Pak Albert bahwa ya mari kita kembali kepada ajaran Kristen yang sebenarnya. Nggak usah lagi minjem istilah-istilah yang ada di dalam ajaran Islam. Lebih baik mandiri dan punya harga diri dan jati diri. Maksud Bapak gitu ajaran istilah-istilah itu loh Pak. Enggak, saya bantah Bapak. Kami enggak ada istilah mana Pak? Istilah mana? Istilah mana kami ambil? Coba Bapak jelaskan. Ya, Pak, ya termasuk karena ikan Isa Al-Masih, gereja Isa Al-Masih gitu ya. Itu sudah berbenturan keras itu Pak. Bapak nggak paham dari tadi. Iya. Pakai nama Isa alaihissalam itu Pak, benturan keras itu. Hanya Isa Al-Masih. Cambuk masih ada Pak. Enggak campur. Rasul, kata Rasul. Kata Allah. Ya. Banyak itu Pak. Itu dari bahasa Arab Pak. Itu dari bahasa Arab. Jangan ada salah, bukan dari agama, bahasa Arab itu bukan bahasa Anda, agama. Original teks Bible Anda kan bukan Arab Pak. Sekarang begini Pak, bukan Arab. Jadi kalau seandainya bukan itu, apa yang menjadi masalah Pak? Oke, karena itu bukan bahasa Arab, itulah bahasa saya kuliti satu dulu ya Pak. Saya kuliti dulu satu ya Pak ya. Satu nih contoh, kita melompat topik dikit. Yohanes 1 pasal 1 ya, en harke en ologos kai theos en hologos. Di situ Pak, theos King James Version itu diterjemahkan menjadi God. Gitu ya Pak ya. Kalau theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya kan Tuhan. Kenapa theos diterjemahkan menjadi Allah Pak? Kan gabrul Pak terjemahannya Pak. Maksudnya Tuhan dijadikan Allah. Theos Pak. Theos original teks Bible Bapak itu theos. Ya Pak ya. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan. Kalau bahasa Inggris adalah God. Oke. Kenapa terjemahan LAI-nya itu theos diterjemahkan menjadi kata langsung Allah? dipakai ke Allah. Iya, salah. Total salah, Pak. Jadi ya masalahnya di mana, Pak? Ya masalahnya itu LAI membodoh-bodohi orang-orang. Gimana sih, Pak? Lah enggak bodohi orang. Pak. Lah Bodoh, bagi Pak. kami aja itu tidak menjadi masalah. Lalu kenapa Anda yang di luar kami itu mengatakan itu masalah? Masalah, Pak. Maaf. Itu kan aneh. Kata Bagi Allah kami itu saja itu tidak masalah. Lalu Pak, kenapa Anda kata Allah itu di Bible original text Anda itu nggak ada. Iya. Nggak ada, Pak. Begini Pak, kata Allah, mau nggak ada mau ada Pak, itu nggak ada urusannya. Itu namanya plim-plim Pak. problem. Mau ada nggak ada terus pakai gimana sih Pak? Lah begini Pak, kami aja nggak merasa plin-plan, lalu kenapa Bapak merasa plin-plan? Itu kan aneh. Lah coba kita saya tanya kepada Bapak, Bapak mau tuliskan apa saja pun di kitab Bapak, bagi kami nggak masalah, there's no problem. Kalau itu artinya toleransi, jangan Anda masuk ke ranah orang lain. Itu yang disebut toleransi. Jangan Anda selalu ngomong bagimu agamamu. Kalau terjemahan Al-Quran itu Pak mandiri, tidak pernah memakai istilah yang ada di Bible. Satu, kan duluan Anda kan menurut Anda nih, Anda duluan tapi Anda yang nyontek gitu loh. Itu satu ya. Kedua, kalau menerjemahkan Bible itu, kenapa LAI suka? Kenapa LAI memakai istilah-istilah dalam agama Islam? Karena dia beradaptasi mayoritas Islam di Indonesia yang bisa supaya apa? Ada misionarisnya gitu loh Bapak. Aku ya gitu loh. Ya, seandainya pun ada maksud seperti itu Pak, itu tidak masalah karena kata Allah itu Pak telah digunakan, bukan bahasa agama. Ingat, itu bahasa bangsa Arab. Allah itu berasal dari bahasa Aramaik, atau bahasa Ibrani, yaitu dari keturunan Sem. Bapak bukan tahu, bahasa Pak? agama, nggak ada hubungannya. Orang Kristen Arab itu Allah itu maksudnya apa Pak? Apa Pak tahu? Kalau Kristen Arab itu Allah itu maksudnya apa? Allah itu maksudnya adalah Bapa.
Salah Pak. Gini ya Pak ya. Kristen Arab apa? itu Bapak. Kristen Arab, liturgi orang Arab itu, kata Allah itu sesuai dengan kamus Al-Munjid. Bapak nanti beli deh kamusnya. Adalah Allah itu adalah nama sembahan, nama pribadi. Sesuai juga dengan Bible berbahasa Arab Alkitabul Muqaddas yang nongol 867 Masehi, Allah itu juga adalah nama pribadi, nama sembahan. Setelah nyebrang ke Indonesia, bukan lagi nama sembahan. Disebutan. Sebutan lagi di Indonesia. Itu Bapak. nama khusus ya, nama khusus maksudnya. Iya, nama itu pribadi. kata khusus ya, bukan kata umum ya. Nah, setelah sampai di Pak. Indonesia, Jadi, digabrul. Sebentar Pak, setelah sampai di Indonesia, digabrulkanlah oleh LAI. Ada Allah huruf besar semua, ada Allah huruf besar. Ya, karena memang Gitu begini loh. Pak. Dasarnya kalau di dalam iman kami Pak, Allah itu adalah kata sebutan atau kata umum, bukan nama khusus. Karena jelas sekali di dalam Taurat mengatakan, Tuhan di dalam hukum Taurat berkata, Allah Yahweh, jangan ada padamu Allah lain. Ya, itu salah juga itu begitu Pak. banyak. Itu salah begitu banyak Pak. Itu salah itu. Di situ iya. artinya kalau mau jujur, nih Pak ini jangan ada padamu ilah-ilah lain. Kalau mau jujur terjemah, ini LAI pembohong besar Pak, yakin? Enggak, dia is no problem. Mau dia bilang kata Allah lain apa di situ? Yang penting Pak, kata itu bukan diambil dari nama agama orang lain. Kata Allah itu udah ada sebelum Islam ada. Iya, Itu kalau khusus kalau untuk oke lah, sebutan. Anda ambil dari Kristen Arab. Tapi jujur juga samain sama mereka Kristen Arab dalam penggunaan kata Allah. Itu there is no problem Pak, enggak masalah. Problem banget, Itu Bapak. adalah ranah pribadi kami. Enggak, bagi kami aja enggak problem. Kenapa bagi Anda problem Bapak? Problem Bapak, karena Anda itu. mempergunakan Enggak, kata Allah bukan pada tempatnya. Ngerti nggak sih Pak? Iya, Masa jelas Bapak nggak ngerti-ngerti tempatnya. dari tadi Karena Pak? memang seperti itu. Gitu loh. Saya ngerti apa maksud Bapak. Saya Begini ngerti. aja, Pak, saya mau Cuma nanya kepada Anda. kata-kata itu Pak jelas Albert, sudah tertulis. Pak Nggak Albert, bisa kita bantah Pak. Sembahan Anda namanya siapa? Sembahan Anda. Begini Pak, kalau Ya, Anda tanya- merasa jawab dulu, Pak. itu salah, Sembahan Pak silakan Albert, Anda protes ke lain. Iya. Itu aja. Pak, sembahan Anda namanya siapa Pak Albert? Ya, Sembahan Anda. Allah Tritunggal. Enggak, sembahan Anda namanya siapa? Yesus. Yang Anda sembah siapa Iya. namanya? Ya, Yahweh Elohim dalam nama Jesus Christ. Namanya Pak, saya nggak minta penjelasan. Hah? Nama sembahan Anda siapa? Yes. Siapa? Yesus. Yahweh Elohim Jesus dalam nama Jesus Christ. Berapa? Karena kenapa Pak? Saya Tuhan Anda berapa sih? tunggu ntar. Hah? Tuhan Anda Bingung Pak Yahweh ya. Elohim. Tuhan Anda namanya Tuhan Anda Kenapa satu. bingung? Kami Sebentar aja Pak, bingung. ya, Kenapa sebentar Anda Pak. bingung? Tuhan Anda satu, Yes. namanya Yahweh Elohim, gitu ya. Benar Pak? Yes. Berarti Tuhan Anda bukan Yesus. Benar. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Ih, jelas iya, karena begini. Udah benar Ih, Pak, kan yes, tadi. begini. Anda tidak tahu, Anda Sulit. tidak tahu makna Tuhan. Tunggu ntar. Jangan ada ketawa, Iya. jangan ada tertawa. Iya. Anda tidak tahu makna ketuhanan di dalam keyakinan kami. Allah kami adalah Allah Esa, yaitu Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya. Karena Allah tanpa firman dan Roh itu adalah Allah mati bagi kami. Kalau Tuhan- Anda mengatakan Tuhan kami hanya satu, logika Anda itu logika orang bodoh loh Pak. Iya, Tuhan Nggak Anda bisa ada berapa, seperti itu. Pak? Tuhan Kalau Anda ada Anda Pak Albert, mengatakan jangan diputar. Allah Anda Esa Tuhan Anda ada berapa Pak Albert? Tuhan Anda ada berapa? satu, Namanya Yahweh Elohim. berarti bukan Yesus. Ya, kan sama. Ya itu Kena firman lagi. udah bersatu di situ. Kena lagi dia. Kenapa Anda ketawa? Anda tidak mengerti kenapa Anda ketawa. Justru Anda Enggak. bodoh. Enggak, tadi kan Anda ngomong. Sekarang mau gini. jujur kan? Kan tadi kan pernah ngomong iya. ini. Tuhan Anda Enggak, berapa? Anda yang bodoh. Satu. Dengerin dulu Pak, saya ulang dulu Pak ya. Kenapa Anda tertawa? Karena Tuhan- nggak masuk. Pak, dengerin dulu, karena Bapak, nggak masuk logik gantian. Anda. Karena nggak masuk Iya, logik iya dengerin dulu Anda. Bapak Albert. Ya, Tuhan Anda ada berapa? Satu. Namanya siapa? Yahweh Elohim. Anda tidak menyebut Yesus Satu. loh. Anda tidak Yahweh menyebut Elohim. Yesus. Ah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lah, itu kan udah satu, Bapak. Itu udah satu di situ.
Mana ada Yesus Anda Firman-Nya. sebut? Anda tidak menyebut Tuhan, Yesus kok. firman-Nya. Anda harus lihat ya. Iya, ribet kan, Pak? Lah, itu di dalam Yahweh itu, Bapak. Itu bagi Anda ribet, bagi kami enggak. 2,5 miliar umat Kristen sedunia enggak. Dia menciptakan alam semesta siapa, Pak? Anda yang merasa sakit loh. Ia Kalau Anda menciptakan- ngurusin Tuhan orang lain, Dia menciptakan alam semesta siapa, Pak? Allah Yahweh Elohim dengan anak Allah Yahweh Elohim. Yang menciptakan alam semesta Allah siapa? Yahweh Elohim bersama-sama dengan firman-Nya. Itu kan Ada panggilan. berapa? Siapa yang menciptakan alam semesta, Pak? Yahweh Elohim beserta firman-Nya. Siapa itu firman-Nya, Udah jelas, Pak? kan? Siapa itu firman-Nya? Ada berapa lagi? Jadi Jesus berarti kami telah menyebut Yahweh. Saya jelaskan dulu ayatnya berkata kepada ya, silakan, Pak. Yang menciptakan Bunda Maria Aku siapa, dan Pak? Bapa adalah satu. Iya. Aku ada di dalam Dia dan Dia ada dalam aku. Dengarkan dulu biar ku jelaskan biar Iya, Anda iya, paham, silakan, biar Pak. Anda Iya, jangan saya- bodoh. iya, ya. iya, Pak. Aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua Yesus berkata, barang siapa yang telah melihat anak aku, maka dia telah melihat Bapa itu sendiri. Yang keempat, Yesus berkata, kepadaku Telah diberikan kuasa. telah Gitu ya, Pak, ya? diserahkan segala di bumi. Dan oleh sebab itu, kabarkanlah Injil keselamatan ke seluruh bangsa. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaan Anda tadi apa, Maria? Coba. Ya, ya. Siapa Coba yang menciptakan Bapak tanya. manusia? Siapa yang menciptakan manusia, Pak? Iya. Yang menciptakan manusia siapa, Pak? Lah, Siapa? Bapak enggak dengar dari tadi. Enggak, ada putus suaranya. Yang menciptakan Adam dan Hawa serta beserta seluruh isinya. Oh. Siapa? Yahweh Elohim Bapa bersama firman-Nya. Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Berarti Yesus, Bersama firman-Nya. Anda tahu nggak atau apa itu arti firman? apa itu, Pak? Artinya, Pak? Yes. Berarti Yesus menciptakan Nabi Adam. Allah Yahweh Berarti Yesus yang menciptakan Nabi Adam. jelas kayak Yesus berkata kepada Oke, orang baik. yes. Jadi Yesus juga yang Bapa menciptakan bersama firman-Nya. Iya. Jadi Yesus menciptakan Nabi Adam ya, Pak. Iya. Iya. Jadi Yesus juga yang menciptakan Bunda Maria ya, Yes. Pak. Hah? Yesus menciptakan Bunda Maria ya, Pak. Oh yes. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung Yes. ya, Pak. Dia yang ada di dalam Bapa. Berarti anak betul ya? Ibu kandung. Emang Maria itu darah dagingnya ada di dalam Yesus? Tunggu ntar, Anda harus paham dulu. Jangan Anda pakai logika bodoh. Ini memahami Tuhan itu harus dengan data yang jelas. Biar Anda tahu ya, Maria itu bukan ibu darah daging Yesus Kristus, tetapi dia di dalam rahimnya yang suci dititipkan Sang Firman ke dunia untuk menjadi penyelamat bagi dunia. Dia itu Bapak sendiri tahu kan, Yesus itu bukan lahir dari hasil perkawinan seperti Anda. Iya, iya. Bunda Maria punya anak nggak? Bunda Maria punya anak nggak, Pak? Bunda Maria punya anak rohani bernama Jesus Christ. Ingat ya, dalam diri Jesus Christ itu tidak ada DNA manusia. Bunda Maria pernah mengandung ya, Pak? Pak, Bunda Maria pernah mengandung nggak, Pak? Mengandung dari perkataan Bapa di surga melalui malaikat Gabriel. Yang dikandung Bunda Maria bukan mengandung karena hasil Iya, saya nggak nanya itu. Karena ada jelas juga biar yang dikandung Bunda Maria siapa, Pak? Sang Firman Allah. Siapa itu, Pak? Yang menciptakan dia kan, Pak? Yes, dengan Sang Firman jadi Allah Bunda Maria, yang menciptakan Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria kan, Pak ya? Bunda Maria mengandung ke dunia. Dengerin dulu, Pak. Bunda Maria mengandung yang menciptakan Bunda Maria, betul ya? Yes. Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria, betul? Artinya Bunda Maria punya anak. Bunda Maria melahirkan yang menciptakan.
Iya, Bunda Maria. Melahirkan Bunda sang Maria, firman iya, Allah. Yes, betul. iya. Betul. Bunda Maria punya anak, anak inilah Iya, yang betul. dengerin dulu Bapak. Bunda Maria punya anak, anak inilah namanya Yesus yang menciptakan Bunda Maria, betul? Pak, dengarkan dulu. Beda tentang penciptaan antara iman Anda Gimana dengan sih saya. Pak, orang Kalau Bapak di sudah dalam iyain kok. kami, Bapak sudah iyain loh tadi. Anda seorang manusia bukan langsung diciptakan, tapi Anda telah dilahirkan atas hasil. Saya nggak ngomongin saya ngomongin Bunda Maria dan Yesus. Kita bicarakan Bunda Maria dan Yesus kan gini Pak ya. Saya runut lagi. Yesus ini menciptakan Bunda Maria. Bunda Maria mengandung Yesus yang menciptakan dia. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan dia. Anaknya Bunda Maria inilah yang menciptakan Bunda Maria. Kan betul, Pak? Iya. Ya, udah. Dulu penjelasan saya. Mantap itu, Pak. Iya, Mantap sekali itu. penjelasan saya. Ya, silakan, Yesus, Pak. makanya Yesus berkata kepada Bunda Maria, kamu bukanlah ibuku. Ibuku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Karena memang dia sebenarnya bukan ibu kandungnya, Pak. Jadi Yesus menyangkal ibu rohani loh. Jadi Yesus tidak mengakui Bunda Maria adalah ibunya. Yesus tidak pernah mengakui ibu Maria. Yesus mengakui Maria sebagai ibu rohaninya, bukan anak ibu kandungnya. Anak tidak mengakui ibunya. Bagi Anda durhaka, tapi bagi Tuhan kan enggak. Gimana sih Anda? Lah bagi Anda memang durhaka, tapi bagi Tuhan enggak. Itu karena memang dia itu adalah harus dilahirkan melalui rahim suci, paling suci di dunia. Kalau menurut saya itu adalah kehendak yang di atas. Kenapa Anda mengatakan durhaka? Begini Pak, kalau menurut framing otak Bapak nggak bakal nyampe, Lah itu. Saya cuma mengikuti logika Pak Abel. Saya belum berpendapat Pak. Saya tadi belum berpendapat. Saya mengikuti Pak Albert loh. Berarti dia saya nggak berpendapat loh Pak. Saya ikuti analogi Bapak, pendapat Bapak saya iyain semua loh. Jadi mari kita happy bahwa sebentar Pak. Mari kita happy di sini. Menurut Pak Albert, saya ulang sekali lagi, yang menciptakan Bunda Maria adalah Yesus. Oke, yang dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan dia namanya Yesus. Yang dilahirkan Bunda Maria yang menciptakan Bunda Maria. Anaknya Bunda Maria adalah yang menciptakan Bunda Maria. Tapi anak ini tidak mengakui ibunya sebagai ibu kandung. Betul ya Pak ya? Yesus mengakui Bunda Maria sebagai ibu rohaninya. Iya, dia tidak mengakui sebagai ibu kandung. Iya. Iya. Jadi yang saya omongkan tinggal iyain aja Pak. Kalau salah luruskan. Tinggal Bapak iyain bahwa yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah Yesus yang menciptakan Bunda Maria. Tapi anaknya Bunda Maria, sang pencipta Bunda Maria ini tidak Balik bertanya. Jangan tanya terus dong. Masa kalian nanya terus? Sedikit Pak, kenapa? sedikit tadi kan gini, Bapak kan mengatakan bahwa Yesus Elohim atau siapalah Bapak ya satu ya Pak ya. Iya. Gini Pak, coba Bapak membayangkan Yesus, apakah Bapak sekaligus membayangkan Bapaknya Yesus gitu loh? Pasti kan beda. Gimana Bu? Kan tiga kata Bapak, tiga tapi satu, tapi itu beda. Kenapa nggak sederajat, nggak sama, karena gini, kalau menghujat anak manusia dosa diampuni, menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni, itu sudah beda itu Pak, sudah nggak setara. Intinya begini Bu, ya, Bu. Pak, ya. Logika Anda nggak bisa Anda dengan seenaknya menyimpulkan ya tidak diterima. Itu kan logika Anda yang tidak bisa menerima. Bagi logika kami 2,5 miliar umat terbesar di dunia, kok Pak, bisa? Itu di Bible Pak. Lah, itu di Bible-nya Pak, aku baca bahwa menghujat anak manusia dosanya bisa diampuni, menghujat Roh Kudus dosanya tidak diampuni. Itu kan sudah ada perbedaan antara Bapak dan anak dengan Roh Kudus. Anak kan Yesus tuh. Kalau kan, dan aku tadi ke Bang Andi, apa yang mau Ibu framing? Yang enggak ada. Sekarang bisa saya bertanya. Menyampaikan Bible-mu. Aku hanya menyampaikan Bible. Enggak, sekarang saya bisa bertanya enggak? Berarti enggak setara gitu loh. Enggak, sekarang saya bisa bertanya enggak? Tadi, sabar dulu. Aneh, kok saya enggak bisa bertanya?
Begini Bu ya, satu dulu. Aku ini tanggapi rum dulu. Muslim, tapi Aku nyambung pembahasannya dulu, Yesus Kristus. Bang, aku nyambung dulu Bang Handi. Tadi katanya itu Bunda Maria hanya ibu rohani gitu loh Pak ya. Berarti gimana dong? 9 bulan itu di dalam perutnya berproses loh. Yang dia makan, yang dia konsumsi bayi Yesus ini embrio di dalam perut Bunda Maria ini dari mana? Sari-sari makanan diperoleh dari mana? Kan dari mamahnya gitu loh. Itulah Dan ingat, itulah keajaiban kebesaran Tuhan. Ingat Pak, Itulah ingat.